Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Dwianti dengan NIM 230603331. Kali ini saya akan mempresentasikan mengenai skripsi saya yang berjudul Penggunaan Model Problem Based Learning berbantuan Quizzes untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis pada pembelajaran matematika kelas 5 SD. Untuk penulisan skripsi ini, saya dibantu oleh dosen pembimbing satu saya, yaitu Dr. Anik Yuliani MPD, dan dosen pembimbing dua saya, yaitu Bapak Dr. Muhammad Giat Sristiana MPD. Nah, latar belakang penulisan skripsi ini diantaranya yaitu berpikir kritis adalah keterampilan yang sangat penting pada abad ke-21 yang membantu siswa dalam menganalisis, memecahkan masalah, dan mengambil keputusan. Dalam pembelajaran matematika, kemampuan ini itu sangat dibutuhkan untuk memahami konsep dan menyelesaikan soal secara logis. Menurut hasil PISA pada tahun 2022, skor matematika Indonesia itu hanya 365, turun 12 poin dari tahun 2018 dan jauh di bawah rata-rata OECD yaitu 472. Data ini menunjukkan bahwa kemampuan berpikir kritis siswa Indonesia itu masih rendah, khususnya dalam menerapkan matematika pada masalah nyata. Dalam pembelajaran matematika itu, pembelajarannya masih dilakukan secara konvensional dan berpusat pada guru. Media pembelajarannya pun masih kurang bervariasi dan jarang menggunakan teknologi yang interaktif. Siswa masih bersifat pasif sehingga hanya menerima materi tanpa banyak diskusi atau kerjasama bersama temannya. Minimnya rangsangan untuk melatih kemampuan berpikir kritis dan memecahkan masalah. Sehingga dengan latar belakang yang penulis sampaikan, penulis berniat untuk menggunakan model problem based learning yang menjadi solusi yang efektif untuk mendorong siswa menjadi aktif, analisis, dan kolaboratif, terutama jika dipadukan dengan media interaktif seperti quizzes yang dapat memotivasi belajar. Penelitian terdahulu juga sempat menunjukkan kombinasi yang baik dalam meningkatkan motivasi, keaktifan, dan kemampuan berpikir kritis siswa dalam menggunakan model PBL berbantuan dengan quizzes. Selanjutnya, untuk tujuan penelitian. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisis perolehan kemampuan berpikir kritis siswa kelas 5 setelah mendapatkan pembelajaran matematika menggunakan model problem based learning berbantuan quizzes. Kemudian yang kedua, untuk mengetahui dan menganalisis ada atau tidaknya peningkatan kemampuan berpikir kritis siswa kelas 5 setelah mendapatkan pembelajaran matematika menggunakan model problem based learning berbantuan quizzes. Yang ketiga, untuk mengetahui dan menganalisis respon siswa terhadap pembelajaran matematika yang menggunakan model problem based learning berbantuan quizzes. Untuk subjek dan lokasi penelitian yang peneliti lakukan yaitu pada siswa kelas 5 SD di SDN Negeri Paku Haji yang berjumlah 30 siswa, terdiri dari 16 siswa laki-laki dan 14 siswa perempuan. Untuk lokasi SD Negeri Paku Haji sendiri itu di Kampung Paku Haji, RT 2 RW 7 Kabupaten Bandung Barat. Nah, selanjutnya untuk metode penelitian. Metode yang digunakan untuk menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu menggunakan mixed method, yang berarti penggabungan data yang dinyatakan untuk memberikan pemahaman dan menggunakan penelitian kuantitatif dan kualitatif. Metode ini merupakan metode baru yang sudah berkembang pesat yang digunakan untuk penelitian karena adanya penggabungan dari dua penelitian. Dua penelitian tersebut yaitu penelitian kuantitatif dan kualitatif. Adapun desain yang digunakan adalah desain explanatory sequential design, yaitu metode penelitian kombinasi yang menggabungkan metode kuantitatif dan kualitatif secara berurutan. Nah, menurut
Seftiani sendiri menjelaskan bahwa pendekatan sequential explanatory yaitu suatu rancangan penelitian yang menjelaskan mengenai dua metode penelitian yang diharapkan hasilnya dapat memberikan pemahaman secara mendalam secara teoritis. Desain ini digunakan karena penelitian ini mendapatkan data secara kuantitatif terlebih dahulu, kemudian diikuti penjelasan data kuantitatif. Selanjutnya, untuk metode penelitian kuantitatif sendiri menggunakan eksperimen one group pretest post-test design. Yang artinya, pada desain ini terdapat pretest sebelum diberikan treatment. Dengan demikian, hasil perlakuannya pun dapat diketahui lebih akurat karena dapat membandingkan dengan keadaan sebelum dan diberikannya perlakuan. Adapun desain one group pretest post-test dapat dilihat pada layar presentasi ini. Kemudian untuk selanjutnya, instrumen penelitian sendiri yang peneliti gunakan yaitu berupa tes, yaitu soal pretest dan post-test. Kemudian yang instrumen non-testnya itu berupa observasi dan angket respon siswa. Nah, berdasarkan hasil penelitian diperoleh perolehan kemampuan berpikir kritis siswa pada pembelajaran matematika menggunakan model problem based learning berbantuan kuisis sendiri. Dalam menjawab rumusan masalah yang pertama ini, peneliti menggunakan 10 soal yang mewakili 5 indikator kemampuan berpikir kritis. Adapun data peningkatan dan perolehan kemampuan berpikir kritis tersebut pada materi volume bangun ruang dan balok menggunakan model PBL berbantuan kuisis dapat kita amati pada tabel yang telah peneliti sampaikan. Nah, berdasarkan tabel perolehan tersebut diperoleh hasil pretest dan post-test setiap indikator bahwa adanya peningkatan ketercapaian setiap indikator yaitu post-test lebih tinggi daripada pretest. Nah, indikator pertama yaitu mengenai memberikan penjelasan sederhana atau elementary clarification yang mengalami peningkatan dari hasil pretest 52% dan hasil post-testnya itu menjadi 82%. Indikator kedua mengenai membangun keterampilan dasar mengalami peningkatan juga dari hasil pretest yaitu 37% dan hasil post-test 65%. Indikator yang ketiga mengenai menyimpulkan peningkatan dari hasil pretest 46% dan hasil post-test 70%. Kemudian indikator yang keempat mengenai memberikan penjelasan lebih lanjut dari hasil pretest 44% mengalami kenaikan menjadi 81% dari hasil post-test. Kemudian indikator yang terakhir yaitu yang kelima mengenai strategi dan taktik yang mengalami peningkatan dari hasil pretest 36% menjadi 92% pada hasil post-test. Persentase ketercapaian setiap indikator kemampuan berpikir kritis post-test memang lebih tinggi daripada pretest. Terlihat dari rata-rata indikator tertinggi yaitu strategi dan taktik yang terdapat peningkatan dari hasil pretest yaitu 56%. Kemudian dan indikator terendahnya itu pada menyimpulkan yang memperoleh hasil persentase 25% dari rata-rata pretest ke post-test. Nah, berdasarkan hasil tes tertulis yang diketahui bahwa terjadi peningkatan yang signifikan pada rata-rata nilai siswa setelah mengikuti pembelajaran. Nah, diperoleh rekapitulasi bahwa pada tabel hasil pretest dan post-test itu disimpulkan perolehan nilai pretest dan post-test pada hasil pretestnya itu ada 5 dari 30 siswa yang mengalami tuntas, yaitu sebanyak 17% siswa dinyatakan tuntas
dan 25 dari 30 siswa itu atau 83% dinyatakan belum tuntas. Nah, sedangkan untuk hasil nilai post-test sendiri menunjukkan 27 dari 30 siswa atau 90% siswa dinyatakan tuntas dan 3 dari 30 siswa atau 10% siswa dinyatakan belum tuntas. Setelah melakukan perolehan data hasil tes awal dan tes akhir, peneliti kemudian melakukan perhitungan untuk mencari nilai minimal, maksimal, dan rata-rata. Sehingga diperoleh nilai maksimalnya pada pretest itu 67 dan pada post-test itu mendapatkan nilai maksimal 40, ya betul. Kemudian nilai minimalnya itu pada pretest 15 dan pada post-test itu 41. Diperoleh juga rata-rata pada pretest 42,4, pada post-test 75,1. Kemudian standar diperoleh juga standar deviasinya itu 14,19, naik pada post-test menjadi 10,78. Kemudian tuntas atau tidaknya nilai yang diperoleh memang menunjukkan bahwa siswa tersebut telah mencapai kriteria ketuntasan yang ditetapkan pada suatu materi. Namun dengan adanya peningkatan proses kenaikan nilai dalam hal ini lebih baik daripada melihat dari hasil tuntas atau tidaknya siswa yang diperoleh. Nah, dalam menentukan kategori tinggi, sedang, dan rendahnya kemampuan berpikir kritis siswa dalam subjek penelitian ini menggunakan nilai post-test dengan 3 klasifikasi, yaitu tinggi dengan rentan nilai 86 sampai 100, sedang 65 sampai 85, dan rendah yaitu di bawah nilai dari 64. Nah, ini untuk hasil kemampuan berpikir kritis siswa pada kategori tinggi. Nah, untuk kemampuan berpikir kritis siswa dalam kategori tinggi ini, peneliti berikan contoh pada kode siswa S11 dan S26, di mana siswa tersebut memperoleh nilai 96 dan 90. Nah, pada jawaban siswa S11 dan S26 tadi diperoleh nilai 96 dan 90. Secara keseluruhan, siswa dalam kategori ini mampu menyelesaikan soal-soal berpikir kritis dengan baik dan menunjukkan kemampuan analisis serta menciptakan hal yang baik meskipun dalam kemampuan membangun keterampilan mereka belum sepenuhnya berkembang. Seperti pada jawaban siswa di nomor 3. Pada soal nomor 3, siswa diberikan soal mengenai menghitung selisih volume kotak pensil yang berbentuk kubus. Nah, kemudian bisa dilihat juga pada gambar 4.1 pada jawaban siswa S11 dan S26 yang sudah penulis sampaikan. Nah, pada hasil tersebut, kemampuan pemahaman yang baik tentang apa yang diketahui dan ditanyakan oleh siswa dalam soal ini sudah menunjukkan mampu mengidentifikasi bahwa bentuk kotak pensil tersebut berbentuk bangun ruang kubus. Namun, siswa memilih dan menggunakan rumus bangun ruang yang tepat juga dengan menggunakan rumus volume kubus, yaitu sisi kali sisi kali sisi. Kemampuan ini menunjukkan bahwa siswa tersebut telah mencapai berpikir kritis yang lebih tinggi, yaitu mampu menganalisis dan menerapkan konsep matematika dalam situasi yang nyata. Nah, dalam indikator ini sangat penting dalam pembelajaran matematika karena menunjukkan pemahaman yang mendalam dan kemampuan untuk menerapkan pengetahuan dalam konteks yang relevan. Namun demikian, kemampuan siswa dalam aspek evaluasi belum tampak secara maksimal. Hal ini terlihat dari jawaban siswa pada kode S11 pada gambar 4.1 yang mengalami kesalahan dalam penerapan perhitungan dan selisih volume kubus tersebut berbeda dengan jawaban milik S26 yang berhasil menjawab soal tersebut dengan baik. Nah, selanjutnya dalam kemampuan berpikir kritis siswa kategori sedang. Dalam kategori sedang, peneliti menggunakan sampel siswa dengan kode S17 dan S23. Nah, siswa tersebut memperoleh nilai 78 dan 70.
Secara garis besar, siswa tersebut sudah memiliki kemampuan berpikir kritis yang baik. Namun, kemampuan siswa dalam membangun keterampilan dasar dan menyimpulkan itu masih perlu diperhatikan untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritisnya. Nah, selanjutnya juga pada soal nomor 3 dan nomor 4. Siswa diminta untuk menentukan volume kubus yang sudah ditentukan dalam soal cerita tersebut. Soal ini menuntut pemahaman terhadap penggunaan rumus volume bangun ruang kubus. Nah, pada jawaban milik siswa S17 dan S23 ini menunjukkan bahwa siswa itu telah mampu menggunakan rumus untuk menghitung volume kubus pada soal secara benar, meskipun siswa tidak menuliskan secara rinci rumus volume yang digunakan seperti jawaban milik siswa 23. Namun variabel yang digunakan sudah tepat meskipun terdapat kesalahan dalam perhitungan hasil, di mana penyelesaian yang digunakan pada soal nomor 4 seharusnya itu menggunakan rumus Pi sama dengan S kali S kali S atau Pi sama dengan 12 kali 12 kali 12 yang menunjukkan hasil 1722 cm3. Selanjutnya, pada kategori kemampuan berpikir kritis siswa kategori rendah. Nah, dalam kategori rendah itu yang dianalisis yaitu siswa dengan kode S19. Kemampuan berpikir kritis ini dapat dikatakan kurang baik karena siswa cenderung belum mampu menunjukkan keterampilan berpikir tingkat tinggi yang secara utuh, terutama pada aspek analisis, evaluasi, dan berpikir kritis. Hal ini dapat dilihat pada jawaban siswa ketika melaksanakan tes kemampuan berpikir kritis. Nah, pada soal nomor 1, siswa itu diminta untuk mencari atau menentukan panjang, lebar, dan tinggi sebuah balok apabila diketahui volumenya itu 960 cm3. Nah, soal ini dituntut untuk memberikan pemahaman terhadap rumus volume balok dan kemampuan membalik rumus untuk mencari 3 variabel yaitu panjang, lebar, dan tinggi yang hasil kalinya itu menghasilkan nilai volume tertentu. Nah, pada jawaban siswa milik pada gambar 4.5 ini melihat bahwa tidak ada indikasi siswa untuk memahami soal yang diberikan. Selain jawaban yang tidak jelas dan singkat juga, siswa menunjukkan tidak ada evaluasi terhadap kesesuaian hasil dengan soal yang ditanyakan. Siswa itu langsung menuliskan jawaban akhir tanpa menguji kebenarannya atau menyusun argumen untuk membenarkan hasilnya. Kemudian pada soal nomor 6 juga siswa diminta untuk menghitung jumlah Lego yang dapat ditampung dalam kotak. Nah, berdasarkan hasil analisis tersebut terdapat jawaban siswa yang termasuk kategori berpikir kritis rendah yang disimpulkan bahwa siswa hanya menjawab jawaban akhir tanpa menunjukkan proses berpikir seperti dalam soal-soal penjabaran langkah-langkah, penyelesaian atau pendengaran terhadap perbandingan dua bangun. Nah, dalam hal ini menunjukkan bahwa siswa tersebut belum mampu memenuhi indikator analisis atau C4, yaitu memecah permasalahan menjadi bagian-bagian penyusun dan mengidentifikasi solusi secara logis. Siswa di sini perlu dilatih untuk menganalisis masalah dengan baik, termasuk pemahaman konsep, kemudian dalam perhitungan juga. Nah, untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis ini sangat penting untuk memberikan latihan siswa untuk mendorong mereka menuju proses berpikir yang lebih baik lagi. Kemudian mereka dapat menjelaskan langkah-langkah atau penyelesaian yang lebih baik. Kemudian dapat juga memberikan alasan matematis untuk setiap langkah yang diambil. Dengan cara ini siswa dapat mengembangkan keterampilan analisis dan evaluasi yang baik. Kemudian hasil penelitian untuk rumusan masalah yang kedua yaitu mengenai peningkatan kemampuan berpikir kritis siswa kelas 5 setelah mendapatkan pembelajaran matematika menggunakan model problem based learning. Nah, untuk uji yang pertama, peneliti menggunakan uji analisis statistik dengan menggunakan aplikasi SPSS versi 23 untuk mengetahui data yang diperoleh itu signifikan atau tidak. Nah, yang pertama ada uji normalitas yang digunakan penelitian yaitu dengan uji Shapiro-Wilk dengan menggunakan hasil nilai pretest dan post-test. Nah, pada kriteria pengujiannya diterima
adalah HO diterima jika nilai signya itu lebih besar dari 0,05, maka dinyatakan berdistribusi normal. Namun, HO akan ditolak jika signifikasinya itu kurang dari 0,5, maka dinyatakan datanya tidak berdistribusi normal. Nah, dengan hasil yang telah peneliti peroleh, mendapatkan hasil uji normalitas yang normal dengan hasil signifikasi 0,59 untuk pretest dan 0,67 untuk posttest, yang menyatakan bahwa kriteria pengujian untuk sampel kelas pretest dan posttestnya itu dinyatakan berdistribusi normal sehingga HO-nya itu diterima. Kemudian untuk uji homogenitas. Nah, uji homogenitas ini digunakan untuk mengetahui apakah beberapa varian populasi itu sama atau tidak. Nah, dihasilkan uji homogenitas pretest dan posttest itu dihasilkan signifikasi 0,059, yang berarti bahwa nilai signifikasi dari pretest dan posttest itu lebih dari 0,05, sehingga sesuai dengan kriteria pengujian untuk kedua sampel data pretest dan posttest itu dinyatakan homogen. Kemudian untuk hasil uji T, di sini menggunakan paired sampel t-test yang didapatkan, yaitu dengan hasil signifikasinya itu 0,000 itu lebih kecil daripada 0,05, yang artinya HO ini ditolak, yang berarti bahwa adanya perbedaan yang signifikan antara variabel awal dan variabel akhir atau nilai pretest dan posttest, yang menunjukkan bahwa HA ini diterima karena dari hasil tersebut menunjukkan bahwa terdapat adanya pengaruh yang bermakna terhadap perlakuan yang diberikan pada masing-masing variabel. Begitu juga dapat dikatakan bahwa penggunaan PBL berbantuan quizzes ini berhasil diterapkan karena memperoleh nilai rata-rata pretestnya itu 42,4, sedangkan nilai posttestnya itu 75,7, yang menunjukkan bahwa terdapat pengaruh peningkatan kemampuan berpikir kritis siswa kelas 5 sebesar 58. Kemudian selanjutnya untuk hasil NGEN. Nah, untuk hasil NGEN skornya sendiri setelah dilakukan uji prasyarat dengan hasil data yang berdistribusi normal dan homogen, kemudian untuk mengetahui ada atau tidaknya peningkatan kemampuan berpikir kritis siswa kelas 5 setelah mendapatkan pembelajaran menggunakan model PBL berbantuan quizzes ini diperoleh sebelumnya pada pengolahan ini peneliti menggunakan Microsoft Excel dengan cara menghitung selisih nilai pretest dan posttest di kelas 5. Nah, adapun hasil yang didapatkan yaitu diperoleh pretest 42,4, posttestnya 75,7, kemudian pretestnya itu posttest dikurangi pretestnya itu menghasilkan 33,3, sehingga diperoleh nilai ideal 57,6 dengan NGEN 0,58 dan NGEN skornya 57,84%, sehingga masuk dalam kriteria sedang. Nah, untuk rekapitulasi sendiri diperoleh bahwa terdapat 5 siswa yang mendapatkan kriteria tinggi, 22 siswa masuk ke dalam kriteria sedang, dan 3 siswa masuk ke dalam kriteria rendah. Nah, untuk hasil penelitian rumusan masalah ketiga yaitu mengenai respon siswa kelas 5 terhadap pembelajaran matematika menggunakan model problem based learning berbantuan quizzes dalam meningkatkan kemampuan berpikir kritis. Nah, respon siswa ini ditunjukkan untuk menjawab rumusan masalah yang ketiga. Nah, sebelumnya untuk mengetahui dan menganalisis aktivitas siswa selama pembelajaran, peneliti itu menggunakan lembar observasi siswa sebagai instrumen pengumpulan data melalui pengamatan langsung di lapangan, yang dapat digunakan sebagai
bahan refleksi bagi guru untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Adapun hasil dari lembar observasi siswa tersebut diperoleh dengan hasil pertemuan 1 mendapatkan persentase 77,78% dengan interpretasi yang baik. Kemudian pada pertemuan 2 mendapatkan persentase 100% dengan interpretasi 100%, yaitu dengan sangat baik. Nah, selain menggunakan lembar observasi siswa, peneliti juga menggunakan angket respon siswa yang diberikan pada siswa kelas 5 untuk menjawab rumusan masalah yang ketiga. Pada angket ini, siswa dapat memilih salah satu jawaban yang sesuai dengan karakteristik dirinya dengan memberikan tanda checklist. Angket ini diisi dengan sebanyak 30 siswa dengan alternatif jawaban, yaitu sangat setuju, setuju, tidak setuju, dan sangat tidak setuju. Nah, untuk rekapitulasi hasil angket respon siswanya itu diperoleh hasil rata-rata perhitungan dengan skor 66,9% dengan kriteria baik. Pada angket respon siswa ini, pembelajaran menggunakan model PBL terlihat begitu sangat antusias dan tertarik saat berpartisipasi dalam pembelajaran di kelas. Nah, adapun persentase angket respon siswa dapat dilihat pada diagram yang peneliti tunjukkan. Nah, berdasarkan diagram tersebut menunjukkan hasil angket respon siswa yang paling banyak pada kategori setuju dengan skor 186 dan ragu-ragu sebanyak 189. Hal tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar siswa mungkin masih memberikan respon yang positif atau netral terhadap pernyataan dalam angket. Sementara jumlah skor yang memberikan respon tidak setuju sebanyak 77 dan sangat tidak setuju sebanyak 31, yang relatif lebih sedikit. Berdasarkan beberapa hasil penelitian yang telah diperoleh, sehingga mendapatkan kesimpulan bahwa menurut peneliti, penggunaan PBL berbantuan kuisis ini terbukti efektif dalam meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa kelas 5. Hal tersebut terlihat dari adanya kenaikan hasil perolehan pretest dan posttest serta respon positif siswa terhadap pembelajaran. Namun, masih ada beberapa kendala yang perlu diperhatikan untuk mengoptimalkan mereka dalam pembelajaran matematika. Sekian presentasi yang dapat peneliti sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.